Hi there! Come join PT Melintas Cakrawala Indonesia as we visit schools and explore how students learn. Meet best friends Coco, Fluey, Worm, Lori, Vizu, Audrey, and Speed. They are all in the same class at school. Children learn in different ways, and this becomes more evident when they start formal schooling. What challenges do the students face in class? Given the same assignment, we see here 8 ability domains that influence students' learning style. When the student struggles with one of the domain, it makes learning harder. Let's take a look. Coco struggles with comprehension. After reading the instruction, she was still confused on what she was supposed to do. I don't understand what I just read. Fluey struggles with fluid reasoning. He cannot apply reasoning to unfamiliar problems. I wonder what comes after this. Worm struggles with short-term working memory and loses information quickly. There are too many things to remember. I've already forgotten the first point. Lori struggles with long-term memory retrieval. She has trouble recalling facts even though she learned them before. I don't remember learning this. Vizu struggles with visual spatial processing. It's hard to perceive shape, form, and images. Oh no! These numbers look like they're swimming on the page and won't line up. Audrey struggles with auditory processing. It's hard to process what her friend and teacher are saying, especially when there are distractions. I don't understand what you're saying. There's too much noise. Speed, a nickname he got because he's the fastest runner in class, struggles with processing speed. He always runs out of time doing assignment because it is hard to process even easy basic tests. I hope I don't have to take notes. I write so slow. We'll never get this done. Researchers have come to agree that people don't have just one single general ability, but many abilities that are organized in a hierarchy. Students would be able to learn more effectively if their teachers knew how to identify the root of students' learning difficulties. It's easy for some students to grasp an assignment right away, while others struggle and some who can't understand disengage. Educators and assessors need multiple data points in order to truly understand how each student learns. So what can we do about this? Professors Cattell, Horn, and Carroll reference over a century of research on human intelligence and developed the CHC model. It's the best validated model of human cognitive abilities. PT Melintas Cakrawala Indonesia, or MCI for short, is using this CHC model to develop new cognitive assessment known as the AJT-COG test. This AJT-COG test is one of the most comprehensive individually administered measures of intelligence in the world. The AJT-COG test was developed specifically for students in Indonesia and identifies how students learn. So how do students benefit? It identifies students' strengths and weaknesses in 8 broad cognitive abilities. It helps teachers understand how each student in the class learns. The teachers also better understand how the student processes information, learns from experience, and adapts to the environment. The teachers uses the AJT-COG test result to develop Individualized Education Program, or IEP. With their IEP and well-trained teachers, the students can now achieve their learning goals. Bahwa kegiatan ini, webinar series ini dilakukan atas kerjasama PT Melintas Cakrawala dengan Yayasan Dharma Bermakna. Dan perlu diketahui bahwa PT Melintas Cakrawala saat ini mempunyai suatu alat tes yang disebutnya sebagai AJT-COG test. AJT-COG test ini merupakan satu-satunya tes kognitif pertama di Indonesia yang dikembangkan kerjasama antara PT MCI atau PT Melintas Cakrawala Indonesia dengan Yayasan Dharma Bermakna dan bekerja sama dengan Fakultas Psikologi UGM serta disupervisi langsung oleh Dr. Kevin McGrew, pakar psikometri yang membuat teori CHC. Dan alat tes ini disebutnya sebagai AJT-COG test yang digunakan untuk anak usia 5 sampai dengan 18 atau 20 tahun, untuk usia sekolah dasar sampai dengan menengah ke atas. AJT-COG test ini merupakan tes kemampuan kognitif pertama
yang khusus digunakan untuk anak-anak Indonesia berbasis EPA standar. Jadi alat tes ini merupakan salah satu alat tes yang berbasis kelas dunia, dan ini dibuktikan melalui salah satu buku, yaitu bukunya berjudul Contemporary Intellectual Assessment yang diedit oleh Don Flanagan dan Erin McDonough. Di situ tertulis seperti yang digaris bawahi warna merah, the AGT Cognitive Assessment Test will be one of the most comprehensive individually administered tests of cognitive abilities in the world. Jadi AGT Cognitive Test ini salah satu tes kognitif yang komprehensif, yang diadministrasikan secara individual, dan ini khusus digunakan untuk anak Indonesia, usia 5 sampai dengan 18 atau 20 tahun. Oke. Nggak berlama-lama, mungkin sambil menunggu, sambil itu saya akan panggilkan Adio dulu untuk menyapa para ayah dan bunda di sini. Halo Adio. Halo Diana, selamat pagi Diana. Dan pagi Adio, apa kabar? Baik Din. Oke, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, iya. Ini udah mungkin udah bisa dimulai. Adio misalkan mau langsung ke materinya. Oke. Saya stop sharing dulu. Baik. Oke ya, selamat pagi Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian. Semoga kita semua sehat selalu dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Adio, tadi sudah diceritakan mengenai latar belakang saya, dan kali ini saya akan berperan sebagai narasumber, di mana di 2 webinar sebelumnya biasanya saya berperan sebagai moderator, tapi saat ini saya akan berperan sebagai narasumber, gantian dengan Diana. Baik, sebelum memulai, saya ingin melakukan semacam mini survei dulu kepada Bapak Ibu yang ada di sini, hanya untuk melihat siapa saja sih yang hadir di webinar series ini yang ketiga, gitu ya. Nah, jadi saya akan launching untuk polling. Silahkan bagi Bapak Ibu yang connect melalui atau yang join melalui komputer, silakan dibuka di layarnya. Nah, di situ saya sudah launching pollingnya. Silahkan dilihat di screen-nya, di layar komputernya. Situ pertanyaan yang pertama, apa profesi saya? Jawabannya boleh lebih dari 1. Nah, di situ profesinya ada guru, ada dosen, ada orang tua, ada siswa atau mahasiswa, ya. Guru atau TK di situ, guru itu bisa meliputi TK, sekolah dasar, dan sekolah menengah, gitu ya. Kemudian kalau dosen itu sudah pasti di perguruan tinggi. Dan ada pertanyaan yang kedua, ya. Jadi setelah jawab 1, kemudian jangan lupa dijawab yang kedua, yang berikutnya, yaitu alasan kehadiran pada webinar hari ini. Yang pertama, menambah pengetahuan atau wawasan, mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Yang ketiga, mendapat tugas dari atasan. Dan yang keempat, sekedar mengisi waktu. Silahkan dipilih jawabannya di 2 nomor 1 dan nomor 2. Gitu ya. Oke, ini sudah 63% yang menjawab. Kita masih tunggu beberapa partisipan yang lainnya untuk menjawab. Saya kasih waktu sekitar 30 detik lagi ya untuk menjawab pertanyaan ini, polling yang pertama. Oke, silahkan.
Oke, baik. Kita selesai pollingnya. Nah, saya akan rilis hasilnya. Kita lihat ya, siapa yang paling banyak di sini. Nah, ternyata di sini untuk profesi yang hadir pada webinar pagi ini yang paling banyak orang tua, ya, sebesar 75%. Ya, 75% participants yang ada pada pagi hari ini adalah orang tua, ya. Sesuai dengan yang memang ada di flyernya, ditujukan untuk orang tua. Tetapi yang kedua juga ada dari guru, ya, sebesar 34%. Baik itu mungkin guru TK, sekolah dasar, ya, atau mungkin sekolah menengah pertama, atau mungkin sekolah menengah atas. Kemudian yang terakhir ada juga siswa atau mahasiswa. Wah, menarik nih, dari sudut pandang siswa atau mahasiswa ada juga yang hadir gitu ya. Tetapi yang untuk dosen tidak ada. Mungkin saya satu-satunya dosen di sini kali ya. Kemudian yang kedua, alasan hadir untuk webinar pagi ini ya 93%. Wah, ini majority ya, menambah pengetahuan atau wawasan ya. Memang betul webinar ini diberikan untuk memberikan pengetahuan atau wawasan baik itu bagi orang tua, guru ya, dan juga pada siswa atau mahasiswanya. Kemudian yang kedua juga mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Ya, nanti kita akan bicara mengenai menyinggung permasalahan yang biasanya dihadapi di dalam online learning ya, terutama dari segi pedagogiknya gitu. Nah, kemudian ada juga yang mendapat tugas dari atasannya untuk mengikuti seminar ini atau webinar ini, dan yang terakhir sekedar mengisi waktu luang saja. Oke, saya rasa waktu luangnya sangat bermanfaat dengan mengikuti kegiatan webinar seperti ini. Baik, terima kasih atas pollingnya. Jadi kita sudah tahu siapa saja partisipansnya dan apa tujuannya. Nah, polling ini akan bermanfaat bagi saya dan audiens karena kita akan mengetahui apa sih dari tujuan pembelajaran online learning itu. Karena sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Diana, bahwa online learning ini kan mungkin sudah banyak dilakukan ya, bahkan sudah lebih dari sekitar 2 bulan ini, mungkin terhitung sejak akhir Maret atau awal April. Tapi kita belum tahu apakah memang online learning yang selama ini berjalan itu sudah sesuai dengan yang seharusnya atau belum, terutama dari segi pedagogiknya. Oleh karena itu, kami PT MCI ingin mengadakan seminar, yaitu apa sih online learning itu. Oke, baik. Sebelum kita memulai lebih jauh, saya akan menyampaikan terkait dengan tujuan webinar ini, ya. Sebagaimana kalau kita memulai kelas ya, atau memulai perkuliahan begitu, kami melakukan semacam tujuan pembelajaran. Nah, tujuan webinar ini yang pertama yaitu menjelaskan taksonomi Bloom dalam pembelajaran. Mungkin orang tua di sini, terutama orang tua ya, saya tadi melihat paling banyak orang tua. Jadi taksonomi Bloom itu sangat penting untuk diketahui tidak hanya oleh guru saja, tetapi juga diketahui oleh orang tua. Karena saat ini yang mendampingi anak belajar di rumah itu orang tua, ya, yang mendampingi ya. Nah, oleh karena itu untuk mengetahui pedagogik ya, terutama pedagogik itu artinya ilmu ya, ilmu mengenai pengajaran atau metode pengajaran itu disebutnya sebagai pedagogik. Nah, taksonomi Bloom itu salah satunya adalah ilmu yang digunakan untuk metode pengajaran ya, dari guru oleh siswa. Tetapi saat ini kita ingin memberikan sudut pandang kepada orang tua bahwa ada satu konsep yang disebut sebagai taksonomi Bloom di dalam pendidikan, supaya orang tua juga mungkin meskipun mungkin sudah ada yang tahu, tapi mungkin juga ada yang belum tahu. Oleh karena itu saya akan menyampaikan terkait dengan taksonomi Bloom ini. Kemudian yang kedua, saya ingin memberitahukan mengenai perbedaan classroom delivery dengan e-learning delivery. Ya, dalam hal ini saya rasa sekolah dan juga mungkin perguruan tinggi ya sudah banyak yang melakukan online learning atau e-learning atau istilah yang lainnya pembelajaran jarak jauh PJJ ya, misalkan seperti itu. Tetapi kita tidak tahu apa sih sebetulnya secara metodologi ini yang terkait dengan e-learning ini. Dan yang ketiga,
karena ini ada suatu perubahan yang sifatnya tiba-tiba ya di seluruh dunia, dimanapun kalau perubahannya secara revolusioner pasti akan menimbulkan pro dan kontra ya, mendadak seperti ini karena ini situasinya luar biasa. Nah, oleh karena itu pasti akan ada dampaknya yang tadinya traditional learning, classroom delivery menjadi e-learning delivery ya. Yang tadinya ada tatap muka secara langsung sekarang tidak ada tatap muka secara langsung, tapi yang ada hanya virtual meeting seperti ini yang sedang kita lakukan. Bloom. Saya akan mulai. Nah, kira-kira taksonomi Bloom itu ini. Nah, jadi taksonomi Bloom itu dibuat oleh seorang profesor namanya Benjamin Bloom. Ya, Benjamin Bloom ini merupakan ahli di bidang pendidikan. Sebetulnya beliau itu menekuni bidang psikologi pendidikan. Nah, kemudian beliau tertarik untuk mendalami bidang assessment atau pengujian, ya, bidang di mana yang saya dalami juga, psikometrika. Nah, di situ beliau memiliki satu teori di mana ada 6 level kognitif yang bisa digunakan untuk dalam metode pengajaran, ya, dalam hal ini digunakan oleh guru ketika mengakses atau menilai atau juga mendelivery atau memberikan materi kepada siswa. Nah, menurut Pak Bloom ini ada 6 tingkatan kognitif, ya, yaitu yang pertama mengingat. Nah, level mengingat ini memang sebatas hanya mengingat informasi saja, just sekedar remember, hanya sekedar mengingat saja. Kemudian yang kedua naik lagi disebut dengan levelnya memahami atau understand, ya. Jadi kalau memahami ini sebatas kita paham apa isi dari informasi tersebut. Itu saja. Kemudian naik level yang ketiga melakukan, ya. Atau bahasa Inggrisnya apply. Jadi kalau sudah melakukan ini kita sudah melakukan praktikum, melaksanakan faktanya, mendemonstrasikan, menunjukkan dan sebagainya, itu sudah level yang ketiga, melakukan. Kemudian yang keempat, menganalisis. Menganalisis ini digunakan ketika seorang siswa itu biasanya nanti menyelidiki fakta, mentelaah informasi, ya, mengkaji suatu informasi, itu sudah level menganalisis. Kemudian masuk yang kelima, mengevaluasi. Nah, kalau mengevaluasi ini sudah menilai. Nah, tadinya sebelum tahun 2000 ya, ini taksonomi Bloom itu hanya 5 level saja. Level 1 mengingat sampai dengan level mengevaluasi. Tapi begitu tahun 2002 direvisi ya oleh peminat teori taksonomi Bloom ini, dibuat yang paling tinggi, yang keenam, yaitu namanya membuat atau create. Karena mereka berpikir tingkatan tertinggi ketika orang-orang itu atau siswa itu sudah mampu mengevaluasi, maka mereka bisa melakukan atau membuat sesuatu, create something gitu. Nah, di bagian create ini ya tidak harus sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang diinovasi pun, menyusun kembali elemen yang ada, informasi yang ada, direkonstruksi ulang, itu juga bagian daripada membuat. Nah, yang penting diketahui oleh terutama yang belum mengetahui tentang taksonomi Bloom atau oleh ayah bunda, semua konsep pengajaran ya di Indonesia hampir mayoritas itu menggunakan konsep yang seperti ini ya. Ujiannya juga seperti itu. Bahkan kalau sekarang ada yang namanya higher order thinking, ya HOTS itu, higher order thinking skill, itu menyasar atau ingin istilahnya itu menguji kemampuan anak di level kognitif yang keempat, kelima, dan keenam. Menganalisis, mengevaluasi, dan membuat. Nah, itu yang saat ini yang lagi populer namanya HOTS itu, higher order thinking. Itulah level kognitif yang ada di dalam taksonomi Bloom. Nah, sekarang kita akan bahas secara satu persatu. Kita akan go through ya. Nah, kalau ada pertanyaannya silahkan diketik saja nanti di box Q&A. Nanti ada sesi tanya jawabnya. Diana dan saya nanti akan merespon pertanyaan tersebut. Baik, di level yang pertama kita bicara mengenai mengingat, ya, remembering. Nah, kalau dalam mengingat ini ya, jadi memang sebatas informasi di mana anak hanya akan mengingat informasi yang diterimanya saja. Jadi karena informasi yang diterima ini hanya untuk diingat, maka informasi tersebut otomatis hanya masuk ke dalam memori jangka pendek dan jangka panjang. Biasanya kalau mengingat ini kepada suatu hal yang sangat spesifik, ya, tugas-tugas atau permasalahan sangat spesifik yang membutuhkan memori,
kapasitas mengingat. Nah, disitulah level kognitif yang pertama. Contoh, misalnya di sini ada pertanyaan, ada tugas ya. Kalau nanti anak-anak ibu atau anak-anak bapak dikasih tugas, pertanyaannya kira-kira pada tahun berapa Indonesia merdeka? Itu. Kemudian ada lagi yang lain, siapakah penyusun teks proklamasi? Atau kalau dalam bahasa Inggris gitu ya, which one is correct? Di mana ditanya untuk mengingat verb-nya ya, misalkan vocabulary-nya isinya ada adjective, ada noun, verb, tapi di sini misalkan ditanya tentang vocabulary-nya ya, kosakata yang betul. Manakah yang berikut ini yang benar? Nah, itu kan mengingat. Aspek kognitif yang diingat yang seperti ini biasanya menyasar kepada satu spesifik topik tertentu dan jawabannya itu konkret. Hitam, putih, iya, tidak, tahun sekian, tahun berapa, irregularities. Hanya sebatas itu saja. Itu level yang pertama, mengingat. Jadi, mengingat ini merupakan dasar daripada level kognitif apapun. Kemudian yang berikutnya, understand atau memahami. Ya, level yang berikutnya ini memahami, di mana siswa ya tidak hanya sekedar mengingat, tapi dia juga memahami makna daripada informasi itu tadi. Apa indikasinya kalau seorang siswa atau anak kita itu sudah bisa mengingat sudah memahami dengan baik, yaitu ketika dia mampu menceritakan kembali ya, atau menuliskan kembali apa yang dia pahami tadi. Tentunya apa yang dia sampaikan, yang dia tuliskan kembali itu sesuai dengan informasi yang diterimanya. Jadi kan kadang kalau misalkan seperti saya, meskipun ada di higher education, seringkali ketika saya selesai menjelaskan kepada mahasiswa, kemudian saya minta kepada mahasiswa untuk menjelaskan kembali apa yang kamu ketahui. Tidak harus selalu sama bahasanya, tetapi yang terpenting adalah pokok dari informasi tadi itu sama dengan apa yang kita sampaikan. Secara pointernya itu harus sama. Dan inilah level yang memahami. Bahkan sampai yang lebih jauh itu nanti ada yang namanya comparing ya. Comparing itu ketika siswa sudah bisa membandingkan informasi yang lama dengan informasi yang baru. Nah, contoh daripada yang memahami, seperti misalkan contoh soal ya, kalau misalkan di e-learning atau mungkin di conventional learning itu, seringkali ada pertanyaannya, ceritakan pengalaman Anda selama study from home atau selama masa belajar di rumah. Itu kan sebetulnya tidak ada jawaban yang benar ataupun salah, tapi tergantung bagaimana siswa mempersepsikannya. Atau ketika dijelaskan satu konsep tertentu, misalkan tentang pelajaran biologi, misalkan makhluk hidup adalah mempunyai ciri bernafas, ya, kemudian berkembang biak dan sebagainya. Nah, kemudian si anak atau siswa diminta untuk menceritakan kembali. Nah, pertanyaan yang demikian ini menyasar kepada level kognitif yang kedua, yaitu memahami. Jadi, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi bentuk pertanyaannya seperti apa, kemudian di mana anak kita itu merasa kesulitan untuk menjawab pertanyaan tersebut, disitulah kemungkinan ada problem dengan tingkatan kognitifnya. Apakah di level mengingat, memahami, atau bahkan nanti di level yang paling tinggi. Ini level yang kedua. Masuk level yang ketiga. Melakukan. Ya. Level melakukan ini sudah kemampuan untuk menunjukkan, melakukan prosedur, melakukan metode, ya, secara sistematis, secara prosedural, sesuai dengan yang ditunjukkan. Jadi kalau anak itu sudah bisa melakukannya, mendemonstrasikannya, misalkan kadang kalau di kelas itu, kebetulan saya mengajar statistika gitu ya, saya minta siswa untuk menghitung min, rata-rata, ya rata misalkan. Bagaimana cara menghitung rata ketika dia sudah bisa melakukan dengan benar, mulai dari caranya, stepnya, sampai dengan hasil akhirnya, ya, maka di situ saya berasumsi, oh, dia sudah memahami 3 level kognitif, mengingat, kemudian yang kedua memahami, dan yang ketiga melakukan. Dan yang namanya melakukan ini, applying, ini biasanya terjadi di istilahnya ya rumus lah. Biasanya kita akan melihatnya ini dengan mudah ketika anak mempelajari rumus, ya, kemudian mendemonstrasikan sesuatu gitu. Itu akan terlihat apakah anak ini secara proseduralnya dia sudah tahu. Karena kalau seperti dalam matematika,
ketika proseduralnya salah saja atau statistika ketika stepnya salah, langkahnya salah, maka yang terjadi hasilnya biasanya akan salah juga. Oleh karena itu, perlu mengecek di mana anak salahnya. Kalau dia salahnya di hitungan, oh berarti tidak ada masalah. Artinya kalau hitungan itu ketika menjumlahkan salah, mengurangi salah, itu juga bukan di level melakukan, tapi sudah di level nanti ketika dia mampu mengevaluasinya. Tapi kalau dia tidak mampu melakukan secara proseduralnya, ya, menunjukkan apa yang sudah dipahami tadi, ya, secara metodenya, maka besar kemungkinan si anak ini dia ada problem pada level kognitif yang ketiga, yaitu melakukan. Nah, contohnya biasanya di sini ada soal pembagian. Nah, kalau soal pembagian itu, pembagian ganjil misalnya gitu ya, atau mungkin bilangan yang menggunakan buka dan tutup kurung, kalau anak belum tahu secara proseduralnya mana yang harus dioperasikan terlebih dahulu dari bilangan yang seperti ini, maka hasilnya akan salah. Kemudian juga tentang bagaimana cara membuat pesawat origami. Ini juga prosedural Bapak Ibu. Jangan salah, meskipun ini hanya membuat sesimpel itu, tetapi cara mereka untuk membuat, proses mereka untuk membuat, itu menunjukkan mereka ini sudah memahami, sudah mengingatkah prosesnya, sudah memahamikah caranya, atau belum sampai ke level yang melakukan ini. Karena kalau di level yang pertama dan kedua mereka tidak mampu menerimanya dengan baik, menjelaskannya dengan baik, atau mengingatnya dengan baik, maka di level yang ketiga ini mereka tidak bisa melakukannya. Gitu. Kemudian yang keempat, ini semakin mengkerucut, yaitu levelnya menganalisis. Nah, ini di sini kalau menganalisis biasanya yang terjadi adalah anak itu diminta untuk mentelaah informasi, ya, diberikan suatu informasi, kemudian anak dia akan menjadi problem solvernya. Dia diminta untuk menganalisis, mengkaji, mengidentifikasi informasi apa yang ada di dalam bacaan, misalnya terkait dengan bacaan itu tadi. Karena itu seringkali ya kalau di dalam soal soal bahasa gitu ya, pertanyaannya itu biasanya kalau dikasih bacaan tanpa judul, kemudian anak diminta atau soalnya itu berikan judul yang tepat untuk bacaan di atas. Nah, itu kan otomatis anak harus istilahnya mulai dari awal lagi. Dia mulai dari membaca, ya, kemudian memahami, kemudian mengingat kohesivitas antara paragraf yang pertama dengan yang kedua dan seterusnya, baru kemudian nanti dia bisa mensintesakan, baru dia nanti bisa menganalisis. Oh, paragraf ini kaitannya dengan ini, paragraf ini terkaitan dengan ini. Kemudian dia baru mengambil benang merahnya apa. Nah, soal yang seperti ini biasanya saya gunakan ketika untuk mengetahui sudah sejauh mana kemampuan analytical thinking-nya si anak. Kemudian dalam tahapan kognitif yang analisis, biasanya anak juga sudah bisa mengidentifikasi. Seperti misalkan kalau di judul bacaan itu saya masih ingat di awal tahun ini saya menghadiri satu seminar di mana di situ ada bentuk soalnya ya salah satunya HOTS. Soalnya adalah diminta hanya untuk mengidentifikasi mana yang masuk ke dalam kata kerja, mana yang masuk ke dalam kata benda. Jadi di situ tidak ada jawaban yang sama persis, ya, artinya setiap siswa bisa punya jawaban yang berbeda, tetapi siswa harus memiliki konsep yang kuat, mengingat apa itu kata kerja, dia paham kata kerja, kemudian dia bisa menunjukkan sampai dia bisa menganalisis, ya, mana yang merupakan kata kerja. Disitulah baru anak tersebut ada di level kognitif yang keempat yang disebut sebagai menganalisis. Nah, perlu saya ingatkan di analisis ke atas ini sudah masuk ke level higher order thinking. Makanya jangan heran Bapak Ibu kalau misalkan nanti menghadapi soal-soal yang jawabannya itu tidak selalu ada di dalam bacaannya gitu. Bisa saja setiap orang atau setiap siswa punya jawabannya masing-masing. Kemudian level yang kelima, mengevaluasi. Di tahapan mengevaluasi ini, anak diminta untuk melakukan pengambilan keputusan. Sekali lagi,
Kalau dia sudah mampu menganalisis, maka anak diminta untuk melakukan pengambilan keputusan, judgmental. Anak diminta untuk melakukan pengambilan keputusan berdasarkan standar atau kriterianya. Nah, ketepatan ini ya bisa ditetapkan oleh si guru, bisa juga ditetapkan oleh si siswa. Tetapi kalau dalam konteks ujian ya tentu meskipun itu classroom assessment atau mungkin yang ujian yang kelas tadi maksud saya, atau yang sifatnya lebih impact-nya lebih, dampaknya lebih besar lagi seperti misalkan UNBK. Nah, di situ biasanya guru yang menetapkan atau pembuat soal yang menetapkan standarnya. Misalnya, berilah tanggapan terhadap tulisan di atas. Misalnya dari segi ketepatan judul dan isi bacaan. Sudah betul atau belum? Kemudian kosakata yang digunakan tepat atau tidak kosakatanya. Kemudian kohesivitas kalimat antar paragraf. Jadi, kalau di level evaluating ini, anak diminta untuk menanggapi. Ya, itu dia mengevaluasi, menilai, menanggapi, kemudian menguji, ya, setiap statement atau informasi itu bagian daripada level kognitif yang kelima disebut sebagai evaluating. Nah, kita masuk tahapan yang kognitif yang terakhir, yang disebutnya sebagai membuat, ya, atau create, atau kata kerjanya create, ya, membuat. Dimana kalau membuat ini siswa sudah mampu menyusun, ya, menyusun informasi baik itu baru atau informasi yang sudah ada, kemudian menjadi satu sintesa yang baru, menjadi satu konsep, menjadi konsep yang baru. Dan seringkali create ini dikaitkan dengan inovasi, ya. Sekarang ini kan siswa itu didorong untuk menjadi istilahnya itu membuat konsep yang baru. Dia diminta untuk menelurkan temuan-temuan yang baru, ya. Sebetulnya hal tersebut mendorong siswa untuk memasuki level kognitif yang terakhir ini, yang paling tinggi, yaitu disebut create. Karena memang tadi seperti saya sampaikan, orang kalau sudah di level mengingat sampai dengan level yang ke mengevaluasi, maka di tahapan akhir dia bisa melakukan menginovasi atau menciptakan sesuatu. Tidak harus sesuatu yang sulit biasanya, tetapi secara umum anak diminta untuk merekonstruksi, membuat atau istilahnya menyusun ulang gitu ya, merencanakan sesuatu gitu. Nah, itu bagian daripada create, membuat. Contohnya misalnya gambarlah tentang keanekaragaman budaya di Indonesia. Nah, kalau anak sudah mampu mengevaluasi apa sih yang terkait dengan keanekaragaman atau mungkin kebudayaan di Indonesia itu, budaya itu banyak, ada bahasa, ada suku, agama, dan sebagainya. Jadi sangat banyak sekali yang bisa digambarkan tentang keanekaragaman di Indonesia. Kemudian juga bacaan, ya. Jadi ketika anak sudah memahami apa itu tentang makhluk hidup, ya, maka kemudian anak diminta untuk menuliskan bacaan, gitu ya. Buatlah bacaan yang terdiri dari 3 paragraf yang isinya tentang makhluk hidup. Nah, kemudian kalau dia diminta menanggapi dan dia menurut siswa kita ada yang salah atau anak-anak ibu bapak ada yang merasa tulisan temanku ada yang salah, kalau gitu minta dia untuk menyusun ulang tulisan tersebut. Apakah tulisannya sudah betul atau belum? Kalau salah maka diperbaiki, disusun kembali. Itulah di tahapan yang create, yang terakhir. Dan ini tahapan yang paling tinggi dari level kognitif. Nah, di sini saya contohkan beberapa konsep pengajaran yang terkait dengan metodologi pengajarannya itu sendiri, ya. Dalam hal ini menggunakan taksonomi Bloom. Nah, di sini kalau yang di baris pertama, ya, ini level mengingat, memahami, melakukan sampai dengan menciptakan, ini level kognitifnya. Kemudian indikator ini menunjukkan tentang di level mana sih sebetulnya kalau anak-anak itu diminta untuk melakukan suatu tugas. Misalnya, ambil contoh kalau level mengingat, indikator itu biasanya kalau kita diminta untuk menyampaikan fakta, istilah, urutan, ya, itu biasanya menyasar pada level mengingat. Kemudian bentuk tugas, ini baris yang ketiga di bentuk tugas, ya, bentuk tugasnya itu kata kerjanya atau kata perintahnya. Maksud saya kata perintah yang biasa diberikan oleh guru kita kepada siswa-siswa atau anak-anak kita. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengidentifikasi
soal yang seperti apa sih yang diberikan oleh guru-guru kita, sehingga kalau soal seperti ini menyasarnya atau bertujuan untuk mengidentifikasi level kognitif yang ini. Nah, saya contohkan misalkan misalnya di level mengingat, karena mengingat itu tadi spesifik ya, lebih kepada faktanya, urutan atau istilahnya, misalnya pertanyaannya pada tahun berapakah terjadi agresi militer Belanda yang kedua. Nah, di situ kan sudah spesifik, tidak lain dan tidak bukan pasti tanggal dan tahun tertentu. Nah, sehingga kalau hanya levelnya fakta, ya, kemudian istilah, kemudian arti kata dan sebagainya, itu levelnya mengingat. Kemudian yang kedua, memahami. Nah, kalau memahami ini terkait dengan konsep, ya, interpretasi. Bentuk soalnya jelaskan, ceritakan. Nah, ini yang bisa dilakukan kepada ayah bunda kalau misalkan setelah online learning anak-anak kita, seperti yang sering saya lihat itu ketika anak sedang belajar dengan guru-gurunya gitu kan, anak kita kemudian duduk depan laptop seperti saya gini menyimak. Nggak ada salahnya orang tua untuk mengecek level memahaminya ini. Misalnya bertanya, ya, apa sih yang tadi kamu pelajari, coba dijelasin ke ayah gitu. Misalkan diminta untuk menceritakan awal mulanya terjadi agresi militer Belanda yang kedua. Nah, kemudian di level melakukan. Nah, kalau melakukan ini sudah prosedural atau implementasi. Nah, biasanya ini sudah terkait dengan hal yang praktikum. Ya, anak-anak diminta untuk membuat karya ilmiah, membuat satu tugas, proyek, dan sebagainya. Nah, di situ tugasnya biasanya demonstrasikan, buktikan, implementasikan, hitunglah. Nah, nggak ada salahnya kalau misalnya ayah bunda juga mengecek di level yang ini. Misalkan, emang benar Kak, kalau misalkan Belanda itu masuk ke Indonesia tujuannya untuk mengambil kekayaan alam, apa sih buktinya? Nah, kemudian anak akan menjelaskan, ini buktinya, ya, apa yang diambil dari Belanda dari Indonesia dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan praktikum, coba seperti tadi yang saya contohkan, coba kalau misalnya memang sudah ngerti, boleh dong dibikinkan bentuk origaminya, kalau pesawat, angsa, anak itu dia akan kita tahu sudah sejauh mana levelnya ketika dia sudah mampu menjawab tugas-tugas yang tadi itu. Sehingga sebagai orang tua penting untuk mengetahui di level mana anak kita ini berada. Kemudian yang berikutnya di level menganalisis. Nah, kalau di analisis ini sudah tahapan yang lebih maju lagi, diminta untuk mentelaah, ya, mengkaji, menentukan, menghubungkan. Contohnya selama penjajahan yang Belanda dilakukan, misalkan peranan VOC selama penjajahan Belanda, ini seperti apa? Nah, ketika anak sudah tahu ya peranannya, mampu mengkaji, maka dia nanti bisa menyimpulkan, bisa mengidentifikasi, problemnya itu di sini. Pemecahan masalahnya seperti ini. Kira-kira begitu. Kemudian di tahap yang berikutnya yaitu mengevaluasi. Kalau di tahapan mengevaluasi ini, ya, di mana anak diminta untuk memberikan kritik, ya, menilai, menyimpulkan. Nah, seperti misalnya anak diminta untuk coba tanggapi menurut kakak apa sih yang kondisi kalau misalkan suatu bangsa itu menjajah dengan bangsa yang lainnya. Nah, itu kan menanggapi sesuatu, apa tanggapan yang dilakukan oleh si anak, sehingga hal ini menunjukkan di level kognitif mana dia berada dalam hal ini level mengevaluasi, menilai, dan yang terakhir menciptakan. Di level menciptakan ini orang tua itu siswa itu atau anak-anak kita menyusun ulang, ya, membuat istilahnya informasi yang baru, ya, menyusun informasi yang lama menjadi suatu informasi yang baru, kemudian merangkainya kembali. Nah, sehingga kalau kita minta ceknya gitu, kalau sudah tahu wilayah atau peta mana saja yang menjadi jajahan Belanda, coba gambarkan peta mana saja yang merupakan wilayah jajahan Belanda, mana yang wilayah jajahan Jepang. Kemudian itu kan membuat sesuatu yang baru, dia menggambarkan satu konsep yang baru. Kira-kira ini terkait dengan taksonomi Bloom yang perlu dipahami khususnya oleh orang tua, supaya kita sebagai orang tua tahu pada pertanyaan atau tugas seperti apa yang diberikan oleh guru, sehingga ini menyasar kepada level taksonomi kognitifnya. Oke. Ya, kita masuk sesi tanya jawab yang pertama, Q&A sesi yang pertama. Mungkin saya akan dibantu Diana untuk pertanyaannya. Oke. Silakan. Ini luar biasa. Oke.
Ada beberapa pertanyaan di sini yang dari Ayah dan Bunda di sini yang mungkin akan saya coba rangkumkan gitu ya untuk bisa ditanyakan ke Adio. Semoga bisa mewakili beberapa pertanyaan yang lainnya. Oke, pertanyaan yang pertama, setiap tugas di sekolah ini kan anak ada tugas sekolah anak dari guru tuh pasti kan ada dalam tahapan taksonomi belum gitu ya. Nah, ini juga ada pertanyaan yang mungkin sama-sama relevan ini. Yang pertama, apakah setiap tugas itu dari guru pasti masuk ke dalam tahapan taksonomi belum? Lalu, bagaimana sih orang tua dengan memahami taksonomi belum ini bisa mendampingi anak gitu? Jadi, mungkin juga menyambung pada kapan anak orang tua bisa tahu, kapan dia mungkin harus menanya guru gitu ya. Kapan orang tua mungkin paham tentang materi-materinya gitu. Itu mungkin bisa dibantu dijelaskan? Oke, thank you Dana. Oke, jadi yang pertama tadi yang perlu diketahui, saya sendiri misalnya sebagai pengajar, tenaga pengajar atau tenaga pendidik, setiap kali untuk menyusun soal, ya, menyusun tugas dan sebagainya, itu diminta soal tersebut mengidentifikasikan level kognitif yang mana. Level C1 kah, maksudnya level mengingatkah, level memahami, atau sampai dengan tahapan level yang terakhir membuat. Ya, seperti misalkan ada satu tugas diminta untuk membuat project, membuat proposal, itu sebetulnya udah di tahapan level yang ke-6 tadi, yaitu membuat. Jadi tugas-tugas itu bisa kita identifikasi, orang tua bisa mengidentifikasikannya, tugasnya seperti apa, itu masuk ke dalam tahapan level kognitif yang mana. Meskipun ini terkait dengan pertanyaan yang kedua, untuk mengetahuinya, meyakinkannya lebih pasti lagi, memang kita juga perlu mengkomunikasikannya dengan guru. Karena di guru sendiri, seharusnya di guru kelas, meskipun ini hanya untuk tugas kelas saja, level kelas, tetap kita perlu mengetahui level kognitif yang ada di belum itu tadi, tugasnya bentuknya seperti apa. Dan ini perlu diketahui oleh orang tua, karena orang tua itu juga perlu monitoring, ya. Sebagaimana fungsi evaluation itu, kalau di orang tua ada yang namanya fungsi controlling, ya. Dalam hal ini bisa mengetahui progres pembelajarannya si anak ini sudah sejauh mana. Nah, kira-kira seperti itu Diana. Jawabannya terkait dengan pertanyaan pertama dan kedua. Oke, iya. Terima kasih Adio. Mungkin boleh satu pertanyaan lagi gitu ya. Silakan. Ini menarik gitu. Karena ada yang nanya gitu. Apakah dengan semakin tinggi levelnya ini artinya soal-soalnya semakin sulit, atau apakah ini juga terkait dengan tingkat kesulitan soal dengan adanya taksonomi belum ini gitu? Betul sekali. Memang ini pertanyaan yang menarik. Memang kalau di dalam taksonomi belum itu, kalau kita lihat dari level paling bawah, mengingat itu kan jawabannya spesifik. Dan kemudian kalau spesifik itu kan lebih mudah ya, biasanya sudah ada di dalam textbook atau dalam satu teks tertentu ya. Tapi ketika semakin ke atas ya, itu sudah menyasar kepada critical thinking-nya, analytical thinking-nya ya. Bahkan ada 3 C di situ, sebetulnya ada critical, creative thinking, kemudian analytical thinking-nya si anak yang diuji dari 3 komponen yang terakhir. Oleh karena itu memang soal yang dibuat kalau dari level yang bawah itu relatif lebih mudah, sampai dengan yang paling atas itu yang tertinggi, yang paling sulit maksudnya tertinggi itu. Jadi nggak heran kalau sekarang pemerintah itu ingin, Kemendikbud ya dalam hal ini maksud saya, itu ingin membuat suatu konsep soal yang menyasar 3 aspek itu tadi, aspek analyze, menganalisis, kemudian aspek evaluasi, dan aspek membuat. Dan inilah tingkatan soal yang dianggap paling sulit ya. Jadi karena tidak ada jawaban satu mutlaknya, tidak ada satu jawaban yang absolutnya. Semua siswa bisa menjawab benar sesuai dengan cara-caranya. Seperti yang pernah disampaikan, atau mungkin saya bisa tanyakan di sini, akar dari 36 itu berapa? Ya, akar dari 36 kan mungkin banyak yang menjawab 6. Padahal akar daripada 36 itu juga bisa minus 6. Nah, jadi minus 6 itu kalau dikuadratkan juga 36. Nah, hal yang seperti ini kan di luar daripada
mengingat, di luar daripada memahami, di luar daripada mengaplikasikan, tapi sudah mampu mengevaluate, ya, sudah mampu menguji, ya, kemudian memberikan tanggapan, ya, tidak hanya 6 saja akar daripada 36 itu, tapi juga minus 6. Jadi semakin ke atas itu semakin sulit biasanya soalnya. Oke. Iya, terima kasih Adio, terima kasih juga untuk Ibu Ajeng dan Ibu Ani atas pertanyaannya. Oke, baik, berarti intinya taksonomi belum ini juga menunjukkan tingkat kesulitan. Mungkin silakan dilanjutkan lagi kepada selanjutnya, Adio, materinya. Oke, baik. Ya, saya harap nanti pertanyaan yang belum terjawab, semoga kita bisa diskusikan nanti di akhir sesi ya. Nah, kita masuk sesi yang kedua. Nah, ini baru mengenai classroom learning dan online learning atau e-learning. Saya ingin membedakan sedikit, ada yang namanya e-learning dan ada yang namanya online learning. Ya, e-learning itu semua pembelajaran yang menggunakan media elektronik disebutnya e-learning, baik offline maupun online. Itu e-learning. Jadi kayak misalnya kalau kita belajar menggunakan CD, radio, ya televisi, komputer, baik offline ataupun online ya, yang nggak di-download, ya, yang nggak streaming, kira-kira gitu. Itu merupakan e-learning. Pokoknya media pembelajaran yang pakai alat elektronik itu disebutnya e-learning. Electronic learning. Kira-kira gitu. Nah, ada juga yang disebutnya sebagai online learning. Nah, ini salah satu buku yang mungkin Bapak Ibu sebagai guru banyak yang menggunakannya, teknologi pembelajaran, termasuk saya juga. Itu ditulis oleh Prawira Dilaga tahun 2013, di mana yang namanya online learning itu pembelajaran yang dilakukan dengan media elektronik, tetapi basisnya internet. Nah, kalau ini sudah pasti basisnya internet, itu online learning. Jadi apa istilahnya live meeting seperti ini ya, kemudian virtual meeting yang seperti ini betul-betul yang disebut sebagai online learning. Tapi kalau misalkan direkam seperti tadi ya, menggunakan record audio, CD dan sebagainya, itu lebih kepada e-learning. Nah, contoh daripada yang menggunakan media elektronik yang basisnya internet itu ada Moodle, ada Google Classroom, dan LMS itu banyak banget nanti. LMS itu Learning Management System-nya, ya, tapi yang paling banyak digunakan kalau untuk sekolah itu biasanya menggunakan Moodle atau Google Classroom. Saya sendiri menggunakan kedua-duanya. Nah, yang menariknya kalau dari online learning ini ya, dia lebih interaktif. Karena kalau kita lihat di misalnya ya Google Classroom itu, siswa itu bisa memilih kelas. Ketika kelas berlangsung nanti akan ada notif. Di situ akan ada notifikasi bahwa kelas ini sedang dilakukan ya oleh dosennya ini, materinya ini. Nah, kemudian nanti siswa join di situ. Atau dengan Moodle juga begitu. Bisa diundang melalui satu media seperti Zoom ini, namanya Big Blue Button di situ. Kemudian siswa akan join secara virtual seperti ini. Jadi kalau online learning ya itu lebih kepada interaksinya dengan siswa dengan si guru itu. Itu karena menggunakan basis internet. Belum lagi nanti banyak sekali feature yang bisa dilakukan dalam online learning. Nah, lain hal, mohon maaf, kalau misalnya seperti yang pernah terjadi di diri saya. Singkat cerita, saya di sini punya ada ART, kemudian ART punya keponakan, kerja di rumah. Nah, keponakannya ini belajarnya di rumah itu hanya mendapatkan tugas dari WhatsApp dari gurunya. Menurut saya itu bukan online learning, bukan juga e-learning di situ. Tapi apa ya, ya nggak ada pembelajaran di situ. Betul-betul nggak ada pembelajaran karena guru hanya foto bukunya, soalnya yang ini, kerjakannya yang ini. Sudah, apa yang di materinya seperti apa, belajarnya seperti apa, nah itu nanti biar diserahkan ke anak. Itu bukan juga yang disebut sebagai self-independent seperti tadi harus mandiri, sama sekali bukan. Jadi online learning itu betul-betul ada suatu platform, ada suatu sistem yang digunakan untuk interaksi antara murid dengan guru, meskipun secara virtual, dan juga ada yang namanya learning progress. Kita bisa tahu, orang tua bisa tahu siswanya sudah sejauh mana, guru bisa tahu field-nya si siswa ini di mana, sehingga bisa membuat individual program learning ya. Jadi banyak sekali fiturnya. Nah, sekarang saya ingin bedakan mengenai aspek dari classroom dan online learning. Classroom ini yang saya maksud dengan yang traditional learning, seperti yang sebelumnya sebelum kita melakukan SFH ini. Bahkan memang kita ini melakukan study from home
bukan karena sesuatu yang sesuai dengan tujuannya ya, bukan by design kira-kira gitu. Tapi ini asiden justru ya terjadi hanya karena kebetulan saja, luar biasa gitu. Nah, aspek yang pertama dalam proses pembelajaran. Kalau di dalam e-learning ya, online learning katakanlah gitu ya, proses pembelajarannya tidak mengharuskan tatap muka ya. Jadi sebetulnya kelasnya ketika dilakukan siswanya lagi nggak bisa hadir pun juga nggak apa-apa. Yang terpenting adalah video daripada perkuliahan tadi itu atau video daripada ketika si guru menjelaskan itu ada di dalam learning system tadi itu, ada di dalam platformnya, sehingga kapanpun siswa dia bisa mengakses video itu tadi. Kemudian dia bisa menyimak materi yang disampaikan oleh guru. Itu yang disebut online learning. Ya, lain hal kalau dengan classroom. Kalau classroom, guru sama mahasiswanya harus hadir di tempat yang sama. Ya, guru sama muridnya itu harus hadir di tempat yang sama di waktu yang sama. Itu classroom learning ya, tradisional. Berikutnya dari segi materi belajar. Kalau di classroom learning ya, ini biasanya banyak menggunakan textbook ya, hard copy. Ya, yang kadang hard copy textbooknya ini warisan dari kakak-kakaknya gitu ya, atau kemudian dipinjami dari pihak perpustakaan. Sehingga ada biaya lagi yang perlu dikeluarkan oleh orang tua. Tapi kalau di online learning, ya ini soft file atau online materials. Dan biasanya yang soft file ini, dia hanya dipurchase satu kali, tapi kalau untuk education itu bisa digunakan oleh banyak siswa. Jadi misalkan kita download satu materi atau topik tertentu, kemudian soft file-nya ini bisa di-share melalui tadi Google Classroom, bisa melalui Moodle, bisa melalui email, Google Docs, dan sebagainya. Kemudian nanti akan diakses oleh murid yang lainnya. Lebih mudah ya soft file ini dan relatif lebih murah dibandingkan dengan yang textbook. Kemudian waktu belajar. Nah, kalau waktu belajar ini kalau yang classroom limited. Yang saya maksud waktu belajar itu begini ya. Bukan berarti unlimited dalam online learning itu kapanpun jam 12 malam, jam 2 pagi gurunya bisa ngajar, enggak. Tapi jam belajarnya ketika kegiatan belajar mengajar itu dilakukan karena direkam, siswa yang tidak bisa hadir pun itu juga bisa mengikuti proses belajarnya di waktu yang lain dan di tempat yang lain ya, selama terkoneksi dengan internet. Tapi kalau dengan classroom delivery seperti kelas gitu, maka siswa harus hadir di tempat. Waktunya juga terbatas. Kira-kira seperti itu. Kemudian tugas atau ujiannya. Nah, ini yang menarik. Ini termasuk dengan metodologi yang saat ini lagi populer. Kalau di classroom itu ujiannya biasanya paper pencil ya, artinya ada soalnya kemudian ada lembar jawabannya ya, persis seperti kalau kita dulu masih ujian itu ya. Kemudian kolektif, dalam satu kelas itu dilakukan waktu yang bersamaan kecuali ujiannya susulan. Tapi kalau di online learning ini sudah ada teknologi yang disebutnya sebagai computerized based test, di mana tes yang tadinya dilakukan paper pencil sekarang digunakan media yang namanya komputer, sehingga disebut computerized based test. Kapanpun siswa siap, dimanapun siswa selama terkoneksi dengan internet, silahkan menempuh ujian tersebut. Ya, tetapi kalau di Indonesia yang namanya computerized based test ini, terutama untuk yang high stake testing, artinya yang untuk lingkup yang besar UN gitu misalnya, itu masih dalam pengawasan atau pemantauan di ruang yang sama pada waktu yang relatif berbarengan. Tetapi secara penyajiannya itu sudah menggunakan komputerisasi, termasuk sistem scoring dan pemberian hasilnya, sehingga hasilnya lebih cepat. Bahkan kalau yang lebih agak lebih maju lagi itu seperti misalkan kalau kita masuk ke perguruan tinggi ya, itu namanya ada SBMPTN, di mana di situ siswa bisa menempuh ya beberapa kali untuk ujiannya ya masuk ke dalam perguruan tinggi. Kapanpun siswa siap, silakan milih jadwalnya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini perbedaan mengenai classroom delivery dengan online delivery dari segi pedagogiknya. Ini menurut saya perlu juga diketahui perbedaannya. Nah, meskipun memang online learning ini adalah salah satu konsep kekinian dalam pedagogik ya, dalam pengajaran, tetapi online learning ini juga memiliki keterbatasan, Bapak Ibu. Saya sendiri sebagai pelaku online learning ya, itu juga merasa ada kendala yang dihadapi dalam online learning ini ya. Kalau pro-nya saya mungkin tidak perlu sampaikan terlalu detail, tapi kalau kontranya
Yang pertama, aksesnya sangat tergantung pada internet. Ini terus terang, kalau provider yang memang siap dengan kuota internet yang besar, maka dia tidak ada masalah. Tapi kalau provider yang tidak menyangka situasi study from home, work from home ini akan berlangsung selama berbulan-bulan, maka ya akses internetnya pasti akan terganggu. Oleh karena itu, online learning ini sangat membutuhkan akses pada internet. Ya, seperti yang ini tidak mungkin dilakukan pada saudara-saudara atau teman-teman kita yang ada di sekolahnya di 3T, yaitu terpencil, terjauh, dan terdepan. Ya. Yang di daerah pelosok-pelosok itu mungkin masih kecil kemungkinannya untuk melakukan online learning. Kemudian yang kedua, biaya operasional cukup banyak. Kalau secara operasional seperti listrik, kuota internet, ya memang itu pasti akan muncul. Bayangkan kalau study from home itu, apalagi kalau misalkan hari Senin sampai Jumat ya, di kira-kira jam segini, bapak ibunya lagi belajar lagi bekerja gitu ya, kemudian anaknya lagi belajar juga gitu kan. Kalau anaknya satu, kalau misalkan anaknya kita adanya tiga-tiganya lagi study from home, tiga-tiganya membutuhkan laptop. Coba itu bagaimana manajemennya? Pasti kan butuh biaya operasional lebih banyak. Paling nggak harus ada laptop, minimal mungkin 2, kemudian ditambah lagi akses internet, listriknya juga makin bertambah. Kemudian satu hal juga yang dilematis adalah karena terkoneksi dengan internet, siswa itu menjadi dia tidak terbatas pada informasi yang didapatkan. Dia bisa mengakses informasi apapun. Satu hal yang saya masih ingat yang pernah disampaikan oleh atasan saya, yaitu ketika anak itu terlalu terbanjiri dengan informasi, mungkin dia menjadi sulit untuk menangkapnya secara fokus. Mana informasi yang penting dan yang tidak penting. Karena informasi yang begitu luas itu tadi, lain hal dengan kita, meskipun mungkin pada saat itu kita hidup di zaman belum ada informasi semudah seperti sekarang ini, mungkin kita bisa fokus pada satu hal, ya, pada beberapa hal. Kalau saat ini karena informasi begitu luasnya, begitu banyak, ya apapun yang di internet bisa viral dengan cepat, maka anak itu menjadi terlalu terekspos dengan informasi ini. Di satu sisi bagus, tapi di sisi lain juga istilahnya beresiko terhadap konsentrasi pada anak. Kemudian yang keempat yaitu kurangnya interaksi sosial. Jelas ya kalau dalam online learning ini ada yang mengakses di rumah, di kamarnya, tapi tidak ada ketemu dengan teman-temannya selama mungkin sudah 1 atau bahkan 2 bulan ini sama sekali tidak ketemu dengan teman sekolahnya. Jadi betul-betul hanya interaksi secara virtual. Kemudian yang berikutnya juga filing management. Nah, di sini kan kalau filing management, kita download data, kita mengerjakan project dan sebagainya. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengatur filing tersebut. Sehingga organisasinya itu, Bapak istilahnya betul-betul baik. Ketika kita ingin mengambil materi topik yang pertama, kita sudah tahu ada di mana nyimpennya. Seperti melakukan filing kabinet. Nah, ini penting juga. Siswa atau anak kita itu perlu diajari bagaimana mengatur file ini supaya mudah untuk diambil lagi pada saat yang akan datang. Kemudian yang terakhir yaitu siswa harus self-independent. Yaitu seperti tadi ya, ada yang disampaikan belajar mandiri. Self-independent atau belajar mandiri di sini yang saya maksud lebih kepada siswa harus bisa mengatur waktu belajarnya. Kapan dia mengikuti kegiatan virtual kelas seperti ini atau kapan dia harus mengerjakan tugas. Siswa kalau anak-anak dengan tipikal yang dependensi yang tinggi ya, belum memiliki konsep scaffolding dengan baik, maka siswa akan bergantung kepada orang tuanya. Sehingga seolah-olah ini yang sekolah orang tuanya, bukan si anaknya. Padahal ya, anak itu mungkin dari orang tua ini tentunya yang perlu dibantu adalah bagaimana biarkan siswa untuk mengeksplorasi, diberitahukan jadwalnya ini, virtual kelasnya ini, tugasnya seperti ini. Dan guru juga harus memberi ya timetable-nya, schedule mengenai jadwal kelasnya itu tadi, kapan saja dan apa saja. Dan ini penting supaya orang tua juga bisa monitoring ya, karena siswa ini meskipun dia belajar secara online, orang tua perlu tahu kapan dan seperti apa tugas yang didapatkan oleh si siswa ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk Q&A sesi yang kedua. Ya. Oke, terima kasih Om. Silakan Diana.
untuk penjelasannya. Ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan ada pertanyaan menarik dari Ibu Nadia Serafina. Bagaimana sih cara belajar online yang efektif dan efisien? Jadi kayak ada berapa pelajaran sehari atau berapa nomor untuk satu pelajaran, itu kira-kira yang efisien dan belajar online. Gimana? Bagaimana cara belajar online yang efektif dan efisien? Ada berapa pelajaran dalam sehari atau ada berapa nomor untuk satu pelajaran gitu? Bagaimana kira-kira menurut Adi? Oke. Begini, Bapak Ibu, dari pengalaman saya ya, waktu awal-awal melakukan online learning itu, saya merasa online learning itu efektif tidak lebih dari sekitar 1 jam. Ya, tidak lebih dari satu jam. Itu pun 1 jam tidak selalu one way, tidak selalu hanya gurunya saja yang menyampaikan, tapi kita bisa minta partisipasi aktif daripada siswa. Nah, kalau untuk si siswanya sendiri ya, menurut saya tidak harus dibikin maksimum 1 jam, tapi online learning kalau untuk penyampaian materi itu bisa sekitar 30 sampai dengan 40 menit. Itu cukup. Dan satu hari mungkin dibatasi sekitar 3 mata pelajaran. Ya, 3 atau mungkin 4 mata pelajaran. Seperti saya, kalau saya batasi itu ketika saya satu hari ada mengajar 3 mata kuliah, masing-masing satu mata kuliah itu saya batasi, satu mata pelajaran misalnya, itu saya batasi sekitar 40 menitan, sampai dengan maksimum 50 menit. Itu sudah terlalu banyak menurut saya, 50 menit itu. 40 menit itu udah cukup maksimal lah kira-kira gitu. Itu yang paling idealnya kalau untuk online learning satu mata pelajaran. Jadi kalau kita asumsikan satu anak aja, satu hari itu ada 3 pelajaran, maka kalau 40 menit untuk satu pelajaran, setidaknya 2 jam waktu yang digunakan oleh anak untuk melakukan virtual class seperti ini. Baik, yuk, terima kasih. Wah, waktunya sudah jam 11. Iya nih. Tapi masih ada materi ya. Iya, oke. Saya akan go through dengan ini agak quick gitu ya. Iya, boleh. Silakan. Baik. Ini bisa saya skip. Nah, ini yang terpenting nih, yang klimaksnya ya. Dampak e-learning bagi gaya belajar anak berdasarkan profil kognitif. Nah, ini yang saya sampaikan di sini. Ada 3 hal yang menjadi keywords-nya, yaitu dampak e-learning-nya, yang kedua gaya belajarnya, dan yang ketiga profil kognitifnya. Nah, dari ketiga hal ini ya ada 2 hal yang pokok ya, yang maksud saya pokok itu yang tidak kondisional. Ya, yaitu gaya belajar dan profil kognitif. Nah, menariknya dari hasil penelitian, gaya belajar seorang anak itu ditentukan oleh profil kognitifnya. Sehingga itulah yang menentukan bagaimana cara yang paling nyaman buat si anak. Oleh karena itu, saya akan bahas mengenai profil kognitifnya terlebih dahulu. Oke. Nah, ini ada satu teori yang dibikin oleh Joel Snyder dan Kevin McGrew. Kevin McGrew ini seperti tadi yang disampaikan oleh Diana, ini dia yang mensupervisi pembuatan tes AJT Cognitive Test, gitu ya. Dan ini teorinya. Bapak Ibu perlu ketahui dan juga Bapak Ibu guru perlu ketahui bahwa di dalam proses kognitif seorang anak atau siapapun juga ya, ada 4 tahapan yang dilalui dalam proses kognitif. Tahapan yang pertama itu disebut sebagai penerimaan, reseptif ya. Fungsi reseptif ini ada 2, ada visualisasi mata, kemudian ada auditori. Jadi kalau untuk penerimaan informasi itu kita menerima informasi itu berdasarkan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Kemudian yang kedua, setelah informasi itu masuk ke dalam proses penyimpanan, memori. Nah, secara umum memori ini terbagi menjadi 2. Ada yang memori untuk penyimpanan jangka panjang, ya, kemudian ada yang memori dalam jangka pendek. Itu mengingat. Yang di sini kita sebutnya sebagai GWM, working memory itu jangka pendek, kemudian learning efficiency itu GL, kemampuan untuk menyerap informasi, dan GR itu kemampuan untuk memanggil kembali informasi yang sudah diterima. Kemudian pengolahan. Setelah informasi ini disimpan, kemudian informasi itu diolah. Nah, yang mengolah informasi ini ada 2. Ada yang namanya GF, ada yang namanya GC. GF ini fluid ya, jadi kemampuan berpikir secara fleksibel itu
GF seperti creative thinking, kemudian logical thinking, itu bagian daripada GF. Tapi kalau GC, ini terkait dengan kedalaman dan keluasan pengetahuan seorang anak terhadap satu topik tertentu. Bisa bahasa, ya, atau topik apapun juga. Kemudian yang terakhir, ketika sudah diolah informasi ini, masuk ke dalam tahap penyampaian. Ya, penyampaian ini ya digunakan untuk mengerjakan tugas kognitifnya, ya, tugas-tugas yang lainnya, dan disebutnya sebagai speed processing, kecepatan pemrosesan. Ya, biasanya speed processing ini terkait dengan tugas-tugas kognitif yang relatif lebih simpel saja, gitu kira-kira. Nah, ini gambar yang lebih kompleksnya lagi. Kalau ini yang kita buat, ini yang lebih simpelnya, kalau ini yang lebih kompleksnya. Nah, sekarang kita masuk bagian yang penerimaan. Nah, di penerimaan ini ada yang namanya tadi informasi secara visual. Kalau di informasi secara visual ini, kalau anak ada kendala di visualisasi di dalam proses online learning, ya, biasanya anak itu sulit untuk membedakan gambar, membayangkan, memanipulasi bentuk, arah, dan sebagainya. Itu sulit. Segala sesuatu yang disajikan secara visual, itu anak sulit untuk memahaminya atau mencernanya, masuk ke dalam memorinya tadi itu. Nah, kalau anak memiliki keterbatasan secara visual, maka gunakan kemampuan yang lainnya, reseptif lainnya, yaitu gunakan kemampuan auditorinya. Ya, semoga kemampuan auditorinya dia ini mampu mendukung dia untuk menerima informasi. Atau kalaupun memang harus menggunakan visualisasi, gunakan ilustrasi atau visualisasi yang sesimpel mungkin. Jangan yang terlalu rumit, ya. Grafik, figur, dan sebagainya, kalau bisa yang simpel saja. Dengan penjelasan yang simpel juga. Ini tidak hanya guru saja, tapi bagi orang tua juga. Ketika mengajarkan pada anak satu materi, kalaupun memang harus digambar, maka gambarnya itu pastikan gambar yang lebih mudah untuk dipahami anak, khususnya pada anak yang lemah pada visualnya. Kemudian, untuk yang secara audio, ya, kalau anak memiliki keterbatasan secara auditori, pendengaran ini ya, auditori, jadi anak itu dia tidak bisa menyimak satu informasi secara fokus kalau situasi sekitarnya itu terlalu berisik, terlalu ramai, ya, banyak gangguan dan sebagainya. Kalau itu terjadi, mungkin anak kita mengalami yang namanya keterbatasan secara auditori. Sehingga dia fokus untuk menekankan pada pusat suara. Seperti mungkin saat ini saya sebagai sumber suara, kalau anak Anda, misalkan saya gurunya, kemudian anak Anda merasa sulit nih mencerna informasi dari miss saya karena teman-teman yang lain berisik suaranya, gitu kan? Atau mungkin suara di rumah terlalu berisik. Mungkin kuat dugaan anak kita memiliki keterbatasan pada kemampuan auditorinya. Kalau ini yang terjadi, maka pastikan feature yang namanya audio atau video recording itu dihidupkan. Sehingga kalau ada anak yang memiliki keterbatasan secara auditori, video materi tadi itu bisa diulang, ya, dalam kondisi yang lebih tenang lagi, dalam kondisi di mana dia bisa fokus untuk menyimak pusat informasi tadi. Kalau perlu gunakan fasilitas seperti earphone atau headphone ini yang kedap suaranya. Kemudian masuk ke proses penyimpanan. Nah, ini yang saya sebut sebagai efisiensi belajar. Ada dua karakteristik utama di dalam proses penyimpanan. Penyimpanan ini terkait dengan dia menyimpan informasi, menyerap informasi, yang saya sebut sebagai efisiensi belajar. Nah, kalau ada anak yang memiliki keterbatasan dalam efisiensi belajar, biasanya dia tidak bisa menerima informasi itu secara pada waktu yang bersamaan, kompak begitu, secara padat, blok gitu, itu sulitan. Nah, kalau anak kita mengalami kondisi di mana keterbatasan untuk menerima informasi secara utuh begini, secara pada saat yang bersamaan, maka pastikan dia dibuat untuk yang namanya learning maps. Learning maps ini pemetaan untuk pembelajaran. Sehingga dia bisa memetakan, oh ini kelompok ini, oh ini kelompok ini. Dia bisa memilah informasi itu tadi. Bantu anak untuk menangkap pokok dari informasi yang dipelajarinya tadi, yang dapatnya. Jadi, kalau di efisiensi belajar ini, karena dia terbatas untuk menangkap informasi, jangan dikasih pada saat yang bersamaan, tapi berikan dia istilahnya gradually gitu ya, secara bertahap untuk menerima informasi tadi. Kemudian yang berikutnya yaitu kelancaran untuk merecall, kelancaran dia untuk memanggil kembali informasi yang sudah diterimanya. Mungkin ada anak yang terbatas ketika dia sudah menyerap informasi,
pada satu waktu tertentu dia sulit untuk mengingatnya. Seperti tadi ya, yang kayak saya survei itu, ada yang sudah pernah mengetahui tentang taksonomi Bloom, tapi lupa. Nah, itulah yang terjadi keterbatasan kalau kita kesulitan untuk mengingat kembali informasi. Itu yang disebut sebagai long-term memory. Pada saat itu kita belajar, kita ingat, tapi ketika yang akan datang, ketika kita ingin merecall informasi itu kembali, maka kita kesulitan. Nah, kalau ini terjadi, gunakan associative memory. Contoh yang paling mudah di associative memory itu ada metode dalam psikologi pendidikan, itu namanya mnemonic device. Kalau mnemonic device ini biasanya untuk mengingat satu topik atau objek tertentu menggunakan kode, baik itu huruf atau angka. Seperti yang tadi, kalau kita Bapak Ibu mungkin ada yang sudah langsung mengingat level kognitif taksonomi Bloom, itu ada 6. Itu kalau bahasa Inggrisnya, kalau saya dulu waktu pertama kali belajar, saya ingatnya kodenya huruf depannya aja, yaitu RUAIC. RUAIC itu remember, understand, apply, analyze, evaluate, dan create. Ya. Dan itu salah satu cara yang digunakan untuk mengingat lebih baik lagi, yaitu associative memory. Kemudian masuk ke penyimpanan yang jangka pendek. Kalau tadi kita bicara jangka panjang, sekarang jangka pendeknya. Nah, kalau jangka pendek ini, anak biasanya kesulitan untuk maintain informasi yang saat itu disampaikan. Kan sering ya, kalau dalam virtual class ini, guru menjelaskan, ayo coba Nadira jelaskan kembali apa yang kamu ketahui tentang huruf vokal. Sebutkan huruf vokal apa saja. Barusan dijelaskan oleh gurunya. Tapi kemudian, begitu masuk huruf yang kedua, dia lupa. Itu terjadi pada anak dan itu hal yang wajar karena tidak semuanya bagus dalam hal ini. Oleh karena itu, kalau ada anak kita yang memiliki keterbatasan dalam jangka pendeknya, memori jangka pendeknya ini, maka gunakan catatan, ya. Latih anak untuk fokus kepada informasinya dan juga mencatat. Ya, karena catat ini sangat penting, terutama bagi kita yang memiliki keterbatasan secara memori. Memori itu kan sifatnya decay, artinya ketika satu informasi yang masuk, baru maka informasi yang lain akan berkurang. Nah, karena fungsinya reduksi seperti ini, maka mencatat itu adalah salah satu strategi yang paling efektif. Ya, ini tidak bisa enggak kalau kita memiliki keterbatasan. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu pengolahan. Nah, kalau di pengolahan ini yang saya sebut sebagai penalaran lentur, ini terkait dengan logika berpikir, ya. Kemampuan berpikir anak untuk menganalisis, persis seperti tadi yang di level yang ke-4, di mana anak diminta untuk mengevaluasi, menganalisis, ya. Menganalisis informasi yang didapatnya, berpikir secara logis, berpikir secara fleksibel. Ciri daripada anak yang memiliki kemampuan penalaran lentur yang baik itu, ketika tidak ada contoh yang diberikan, ya, tidak ada textbooknya gitu, maka dia mudah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dia karena mengandalkan logical thinking-nya, atau istilahnya itu lebih kepada street smart gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk mengkajinya, untuk mengasah kemampuan penalaran lentur ini, pastikan anak menggunakan asah permainan dengan logika berpikir seperti yang puzzle, yang rubrik. Itu permainan yang mengasah logical thinking-nya, yang mengasah kepada fluid reasoning-nya anak, karena itu mengasah kreativitasnya. Kemudian masuk pengolahan yang berikutnya, yaitu keluasan pengetahuan. Kalau keluasan pengetahuan itu, pengetahuannya biasanya mendalam pada satu aspek atau topik tertentu. Nah, ini terutama terkait dengan verbalnya, kemampuan bahasa. Ya, kemampuan bahasa ini, kosakata, verbal, kosakata, vocabulary dan sebagainya, itu merupakan kemampuan anak untuk mengetahui secara mendalam informasi yang dipelajarinya. Dan kalau kita mau menumbuhkan keluasan pengetahuan pada anak, ya, cek terkait dengan pemahamannya tadi. Seperti tadi yang saya contohkan, tanyakan pada anak, apa sih yang dipelajari? Boleh nggak diceritain kembali apa saja tadi, gitu ya. Kemudian cek juga bacaannya. Kalau untuk menumbuhkan minat studi pada anak, ini sangat penting karena supaya anak itu juga tahu bacaan yang bisa diberikan itu apa saja. Ya. Kemudian yang terakhir, penyampaian. Nah, ini yang menarik nih, juga seringkali terjadi. Kalau kecepatan pemrosesan ini, ya, di mana si anak diminta untuk mengerjakan suatu tugas dalam satu waktu tertentu, ada anak yang biasanya terbatas waktunya. Nah, ini mencirikan kalau dia
cenderung lambat, tidak memenuhi tugasnya sesuai dengan waktu yang diberikan, maka anak ini mungkin memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan menyelesaikan problem atau kecepatan pemrosesan. Ya, kalau ini terjadi pada anak, coba minta tambahan waktu pada guru. Ya, minta tambahan pada waktu menyelesaikan tugasnya. Atau kalau tugasnya ini memang panjang, maka pastikan pengerjaannya dicicil atau kerjakan lebih awal. Kalau pengerjaannya ini lebih awal, maka kita lebih mudah untuk memanage-nya, mengaturnya. Di samping itu yang terakhir yaitu tekankan power dibandingkan speed. Nah, kalau power ini kan artinya kita mengedepankan supaya jawabannya anak ini banyak yang betulnya dibandingkan yang salahnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau speed ini yang penting selesai aja dalam waktu tertentu. Tapi kalau power ini anak betul-betul ditekankan untuk supaya lebih menekankan jawaban yang benarnya. Kira-kira itu yang bisa saya sharing untuk sesi ini. Saya rasa kita masuk ke sesi yang terakhir, tanya jawabnya. Oke, thank you ya. Ya, Terima berarti kasih, Diana. Mungkin kalau dirangkumkan dari penjelasan Adio tadi, bahwa memang setiap orang itu ada proses berpikirnya ya, gitu ya. Ya. Tadi dari menerima, menyimpan gitu, terus dia mengolah sehingga akhirnya dia menyampaikan gitu. Kemudian juga kayak dari penjelasan Adio juga kelihatan ya bahwa setiap anak-anak ternyata mungkin kita juga sih ya, anak-anak tuh ada keunikan. Setiap anak tuh pasti unik dengan karakteristik kemampuannya dia gitu ya. Dan tentunya juga karena keunikannya pasti semuanya juga ada kendala-kendala, terutama dalam situasi-situasi online learning seperti ini gitu. Tapi dari tadi penjelasan Adio juga saya melihat bahwa Adio menjelaskan beberapa overview lah ya, cara-cara untuk untuk menyikapi dengan keunikan-keunikan setiap anak dalam berpikir dan dalam menghadapi masalah-masalah di situ gitu ya. Nah, tapi ini waktunya udah lewat. Mungkin kalau seandainya ada beberapa pertanyaan lagi, saya perlu menanyakan atau minta izin dulu kali ya, nambah beberapa pertanyaan untuk mungkin 1 atau 2 pertanyaan sebelum kita menutup. Oke, pertanyaannya lebih Oke, tadi mungkin ada salah satunya menarik nih. Ada orang tua namanya Ibu Rum Ina. Dia nanya, gimana sih caranya motivasi anak supaya, tadi kan ada sempat tuh dijelaskan kayak, kalau belajar pasti ada pengulangan gitu ya. Materi belajar pasti ada diulang juga. Gimana untuk bisa memotivasi anak? Memotivasi untuk mengikuti belajar online. Belajar online untuk pengulangannya segala macam. Ya memang ini hal yang umum terjadi, tidak hanya dalam online learning saja, tetapi dalam konvensional learning juga problem motivasi pada anak ini seringkali terjadi. Kalau saya, yang perlu yang perlu dilakukan pertama kali adalah mungkin kita bisa bertanya kepada anak, apa sebetulnya yang membuat dia demotivasi, yang membuat dia tidak tertarik untuk mengikuti virtual class atau sesi belajar dengan guru dan teman-temannya. Ya, identifikasi dulu di situ. Kalau problemnya ini terkait dengan pedagogi, cara mengajarnya pada anak, cara mengajarnya pada guru, mungkin kita bisa kasih feedback kepada gurunya. Ya, anak saya mungkin seperti ini, dia karena ada problem dengan, itu bisa jadikan feedback. Tapi kalau ini terkait dengan lebih kepada mungkin dia tidak nyaman karena tidak ada interaksi dengan teman-temannya gitu ya. Biasanya di kelas kalau sambil belajar dia bisa sambil guyon sama temannya, ya sampaikan dengan baik-baik ke dia bahwa ya ini kondisi yang extraordinary, luar biasa gitu, di mana orang dibatasi aktivitas luar rumahnya sehingga belajar pun, bekerja pun harus di rumah gitu. Oleh karena itu, memang saat ini selama sekitar 2 atau 3 bulan ini, ya kita harus meminimalisir interaksinya. Jadi, identifikasi dulu problemnya seperti apa. Kalau saya sebaliknya, ketika ada siswa saya yang tidak hadir, kelas saya sekitar 1 atau 2 kali pertemuan, saya biasanya bertanya kepada ketua kelas, saya minta yang bersangkutan untuk hubungi saya. Tapi karena ini untuk istilahnya K-12 ya, di mana SD sampai dengan SMA, maka orang tua kita sebagai orang tua perlu proaktif bertanya pada anak, kenapa malesnya?
pedagogiknya kah? Atau lebih kepada materi belajarnya, topik yang dibahasnya, atau apa? Saya rasa komunikasi dengan anak ini menjadi lebih penting dalam situasi yang seperti ini. Oke, Adio. Mungkin saya tambahkan satu pertanyaan lagi, dan ini mungkin pertanyaan yang sering dialami mungkin bisa mewakili beberapa kasus yang dihadapi oleh orang tua di luar sana gitu ya. Ini dari Bu Nurani Lili, tentang kalau anak seandainya, tadi kan ada beberapa penjelasan tentang kekuatan-kekuatan atau keunggulannya anak, ada juga mungkin yang menjadi mungkin dia kurang, keterbatasannya dia, dan itu menjadi suatu keunikan ya setiap anak. Betul. Bagaimana kalau ada anak kita yang mungkin lebih kuat pada hafalan daripada berhitungnya? Kira-kira bagaimana sebaiknya sikap orang tua dalam menyikapi hal ini, terutama mungkin dalam konteks juga online learning ini gitu ya? Oke. Bagus menurut saya kalau anak memiliki hafalan yang sangat kuat, karena hafalan itu merupakan fundamental ya, dari segala proses berpikir level 2 sampai dengan level yang terakhir itu tadi, sangat bagus. Tapi kalau dia lemah dalam berhitung, kita mungkin lebih perlu banyak istilahnya memberikan contoh kepada dia, memberikan praktis atau latihan kepada dia untuk setiap berbagai macam contoh soal. Karena yang terjadi memang di Indonesia itu sebelum kurikulum 2013 ini, kita lebih banyak menyasar kepada kemampuan mengingat saja. Artinya yang diasah itu lebih kepada materi-materi pelajaran yang sifatnya tekstual, yang ada di dalam buku, sehingga anak hanya akan mudah mengingat. Tapi ketika soalnya itu sudah diubah, ya, mungkin angkanya, mungkin polanya, itu mungkin anak-anak kita bingung. Oleh karena itu, untuk mengatasi anak yang memiliki kendala dengan menghitung, lebih banyak prakteknya, lebih banyak di level yang ketiga tadi, yang aplikasi itu. Ya, terutama variasi pada soal itu menjadi sangat penting. Seperti tadi yang saya sampaikan, yang akar 36 itu, mungkin tidak semua anak menyadari bahwa akar daripada 36 itu juga adalah -6. Oleh karena itu, variasi pada soal, ya, ini juga akan memberikan kemudahan anak untuk menjadikan dia lebih mudah untuk melakukan sesuatu, menunjukkan sesuatu, mendemonstrasikan sesuatu. Apalagi kalau berhitung. Bapak Ibu perlu ketahui, menghitung, ya, rumus di dalam matematika itu hal yang paling pokok pertama kali yang harus dilakukan adalah mengingat. Tanpa mengingat rumus itu sudah sudah pasti blank, udah pasti nggak bisa dikerjain. Oleh karena itu, mengingat itu justru jadi modal utama. Tapi kalau misalkan dia sulit untuk berhitung, bantu dia dengan cara pengerjaan soal yang bervariasi, gitu ya. Saya rasa itu, Diana. Oke, baik Yo. Terima kasih untuk penjelasannya. Oke, berarti terima kasih. Mungkin saya akan merangkumkan. Sebelum menutupnya, saya ingin merangkumkan semua kegiatan ini ya. Semua inti dari penjelasan Adio pada hari ini. Ada 4 poin penting di sini, yaitu bagaimana tadi Adio menjelaskan tentang taksonomi Bloom. Di taksonomi Bloom ini, kita bisa lihat bahwa ada proses belajar dari sederhana mungkin mengarah pada sulit. Dan di situ tentunya membantu orang tua, diharapkan bisa membantu orang tua, kapan sih saya bisa membantu anaknya langsung, kapan mungkin di titik mana saya perlu bantuan guru. Dan di situ pun juga ada penjelasan bagaimana kegiatan online juga ada kelebihan maupun kendala dalam menjalaninya. Tentunya menjadi kendalanya itu juga nggak usah berkecil hati, pasti ada juga cara penanganannya. Dan tadi Adio juga menjelaskan dengan keunikan-keunikan dari setiap anak, pasti ada hal-hal yang bisa menjadi kendala saat dia menjalaninya, tapi dalam sesi berikutnya, mungkin di sesi berikutnya saya akan mencoba membantu bagaimana lebih dalam lagi strategi-strategi pembelajarannya. Beberapa pertanyaan, mohon maaf dulu kalau sebelumnya kalau ada beberapa pertanyaan mungkin nggak bisa semuanya ditanyakan ke Adio pada hari ini, tapi saya sudah mencoba merangkum beberapa pertanyaan penting yang relevan dengan penjelasan Adio. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat buat ayah dan bunda. Dan berikutnya, sesi berikutnya ini, sekalian saya informasikan, di sesi berikutnya ini akan membahas tentang orang tua dampingi, anak pintar, dan semua belajar. Kebetulan di sesi ini juga saya akan membawakan, nanti dalam sesi ini akan lebih fokus pada strategi-strateginya. Jadi silakan daftar yang sudah ditampilkan di dalam screen.
Ayah dan Bunda silakan daftar. Di situ nanti saya akan menjelaskan bagaimana tujuan pembelajaran dan cara-cara praktis untuk mendampingi anak dan belajar. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari kami. Selamat berakhir pekan.